Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji, Immanuel. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji, Immanuel. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji, Immanuel. Karena Yesus sudah janji, Immanuel. Karena Yesus sudah janji, Immanuel. Selamat malam, salam sejahtera dan salam bagi Bapak Ibu, Oma Opa Eyang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang tergabung dalam Pelkat PKLU GPIB. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Roland Munte. Kami pengurus PKLU Jemaat GPIB Efata Semarang. Kami berterima kasih kepada Dewan PKLU GPIB atas kesempatan yang berikan untuk bersama-sama dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Pada malam ini, Rabu 14 Juli 2021, kita akan membaca Alkitab sesuai yang ditetapkan dalam Sabda Bina Umat, yaitu dari Injil Matius 13 ayat 16 sampai 23. Sebelum membacanya, marilah kita berdoa.
Bapa yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu, di mana setelah berkegiatan dan melewati hari ini, kami berkesempatan untuk membaca firman-Mu. Mohon sertai dan berilah Roh Kudus kepada kami, agar kami mengerti, menghayati, dan kami pergunakan sebagai pegangan dalam hidup keseharian kami. Berkenanlah Bapa kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang tertulis di dalam Injil Matius 13 ayat 16 sampai 23 yang menyatakan, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah yang mendengar firman, dan itu segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak, duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Teman-teman warga PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus, ada anggapan warga gereja bahwa keberhasilan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian lebih ditentukan oleh adanya sarana dan prasarana, misalnya keuangan dan fasilitas. Nampaknya ini perlu dikoreksi. Keteguhan dan ketangguhan para pelayan Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan sesungguhnya adalah aset utama gereja. Itulah sebabnya hargailah mereka. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa zaman Mesias telah begitu lama dinantikan oleh para nabi pada masa perjanjian lama. Itulah sebabnya betapa bahagianya para murid kalau saat ini mereka telah memasuki zaman Mesias tersebut. Berkat-berkat di zaman Mesias itu antara lain penyembuhan berbagai penyakit, pengampunan dosa, pembenaran, dan kedatangan Roh Kudus. Dari cerita perumpamaan ini dapat disimpulkan bahwa upaya mewujudkan kerajaan sorga oleh Tuhan Yesus di bumi tetap berhasil walaupun banyak rintangan dan hambatan, dan kita dapat melupakan kegagalan-kegagalan yang pernah kita hadapi dan alami. Kerajaan sorga tidak akan pernah gagal dan pasti dapat menuai dengan berkelimpahan. Tuhan Yesus mengajak para pengikutnya agar tidak berputus asa bila menghadapi tantangan dalam mengikutinya.
Pelaksanaan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja seperti yang dilakukan dan dialami GPIB dari zaman ke zaman selalu mendapat rintangan, tantangan, dan hambatan. Meski diliputi banyak kekurangan dan keterbatasan para pelayan Tuhan yang setia tetap bersemangat, pantang mundur, dan tidak berputus asa. Semua itu adalah jejak-jejak kekayaan yang patut kita syukuri. Karena didasarkan pada pesan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya dan Roh Kudus yang berkarya dalam diri para pelayan Tuhan yang setia itu. Inilah yang terlihat jelas tentang bagaimana kita hidup di zaman mesianik atau pemerintah Allah tersebut. Teman-teman PKLU, sebelum beristirahat malam ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam sukacita kami datang ke hadapan-Mu atas satu hari yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami memohon kepadamu untuk Dewan PKLU, kiranya berikanlah mereka kesehatan, semangat, dan berkat, agar apa yang direncanakan dan program yang disusun berjalan baik dan memberi dorongan semangat bagi setiap jemaat untuk lebih tekun dalam beribadah. Kami berdoa untuk setiap warga lanjut usia yang ada di seluruh jemaat-Mu, sebagian mungkin dengan tubuh yang renta, lemah, yang bergerak dengan terbatas, bahkan yang terbaring. Ya Tuhan, tolonglah, pegang dan tuntun kami. Biarlah semangat, iman, dan percaya kami kepada Tuhan tidak pernah putus. Kami juga berdoa untuk kejadian pandemi COVID-19 yang bahkan semakin meluas. Tuhan, mohon kuatkan, lindungi tubuh kami. Hanya Engkaulah pegangan dan harapan kami. Pemerintah dan seluruh jajarannya yang saat ini bekerja keras melakukan vaksinasi massal, tolonglah, mampukan, dan lindungi mereka, serta berkati agar upaya ini berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk para pendeta seluruh jemaat GPIB. Tuhan tolong, sertai, kuatkan, dan hikmat-Mu yang memampukan mereka sebagai gembala jemaat.
Dengarlah doa permohonan ini ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu dengan iman dan pengharapan, dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia ini. Amin. Selamat malam dan salam. Pelayanan